Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam dan bahagia untuk para guru pendidik hebat. Kali ini saya akan memberikan aksi nyata modul 1 terkait Merdeka Belajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Kardi dari SMK Negeri Pertanian Kota Serang. Untuk menyadarkan kita kepada pokok-pokok perubahan, pokok-pokok pemikiran terkait perubahan kurikulum Merdeka, tentunya langkah awal adalah kita harus memahami atau mengenali diri kita sendiri, apa peran dan fungsi kita sebagai tenaga pendidik, supaya mampu berubah seiring dengan perkembangan dunia pendidikan. Yang pertama adalah kita harus selalu hadir untuk menambah kapasitas diri. Dalam hal ini adalah misalkan kita harus menambah pelatihan diklat untuk memperkaya diri kita, baik pun keterampilan atau kemampuan kita. Yang berikutnya adalah menyadarkan adanya perubahan cara belajar siswa. Betul Bapak Ibu, saat ini adalah perubahan cara belajar pada siswa seiring dengan pertumbuhan zaman dan teknologinya. Kita harus menyadari hal itu. Dan yang berikutnya adalah sebagai guru hendaknya kita harus mampu meyakini pada kekuatan diri kita sendiri, baik pun kekuatan lahir dan batin tidak boleh tergantung kepada orang lain, bahwa kita adalah sosok yang mampu menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita sebagai guru. Dan yang keempat adalah bagaimana kita punya misi untuk menyelamatkan dan membahagiakan siswa kita sesuai dengan kodratnya. Kita harus mengantarkan bahwa masa depan kita, anak-anak kita, sesuai dengan tujuan hidupannya dan perkembangan zamannya. Dan berikutnya adalah bagaimana kita harus mampu mengantarkan murid kita mampu berdaya dan mampu menjadi manusia merdeka. Dalam hal ini adalah menjadi individu-individu yang tidak terpengaruh atau terbawa oleh derasnya zaman atau perkembangan teknologi. Itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita sebagai orang pendidik. Kemudian, sebagai seorang guru, hendaknya kita juga harus membekali dan merubah beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana guru itu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya memperbaiki, melatih untuk menjadi lebih baik. Dan berikutnya adalah guru hendaknya mampu mendampingi, memahami siswa untuk mencapai tujuan belajarnya. Dan berikutnya adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup untuk kepentingan hidup manusia. Jadi kita harus memberikan life skill, kecakapan hidup, bukan hanya konten dari suatu materi ya teman-teman. Kemudian adalah menemukan siapa diri siswa dan mengantarkan cita-cita. Penting bahwa kita harus mengantarkan siswa-siswa kita menjadi apa dan akan menjadi bagaimana. Kemudian adalah menentukan budaya dan masa depan. Betul, kita sebagai seorang guru dan pendidik adalah mengantarkan ke sebuah peradaban atau peradaban yang makin lebih beradab atau lebih baik. Jangan sampai sebagai seorang guru dan pendidik, pola atau pengajaran yang kita berikan ternyata tidak memberikan peradaban yang lebih baik atau kembali ke belakang. Kemudian kita harus punya konsep juga mendidik yang menyeluruh, bahwa mendidik sekarang adalah bagaimana membangun keterampilan berpikir, ya, dan mengembangkan kecerdasan batin atau yang disebut sebagai attitude atau karakter sekarang. Jadi pendidik harus mengandung dua konsep, ya, mengembangkan keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan attitude-nya atau batinnya. Penting dipahami juga adalah bagaimana mendidik
intelektual supaya manusia itu, murid kita itu mendapatkan pengetahuan, informasi, pembelajaran yang sepanjang-panjangnya dan selebar-lebarnya untuk bekal mereka. Ya, dan fungsi kita adalah sebagai pendidik adalah memberikan tuntunan. Sebagai mana pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik itu adalah memberikan tuntunan. Ya, maka Ki Hajar Dewantara juga berpesan bahwa peran pendidik adalah menuntun murid agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian kita akan disuruh merefleksi ke pendidikan abad sebelumnya adalah kita sudah dijajah atau dikenal dengan pendidikan abad sebelumnya, bahwa pendidikan kolonial itu yang terkenal dengan selalu mengutamakan tes ya, terus kemudian selalu memberikan hukuman fisik, tidak ada pendidikan olah rasa atau attitude atau sikap atau bersikap diskriminatif. Dalam hal ini berkaitan dengan jenjang ekonomi ya, ekonomi rendah dan ekonomi tinggi. Dan pendidikan ini sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi atau tidak sesuai dengan pendidikan di negara kita. Nah, bagaimana Ki Hajar Dewantara kemudian memberikan pemikiran-pemikirannya adalah yang pertama adalah dengan sistem Among, dengan yang terkenal dengan 3 hal: Ingarso Sungtulodo, Ingmatyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Jika di depan memberikan contoh atau tulodo bahasa Jawanya, jika di tengah-tengah memberikan inspirasi, dan jika di belakang bisa memberikan dorongan. Kemudian pendidikan kita harus berbasic dengan kependidikan budaya. Sangat penting sekali adalah budaya kita tertengah dengan budaya ketimuran ya, saling menghargai, gotong royong, demokrasi, berpendapat. Inilah yang harus kita kembangkan untuk mendidik kita menuju ke yang lebih baik. Dan pendidikan nasional kita adalah untuk memberikan pendidikan yang humanis atau kerakyatan atau kebangsaan, bukan pendidikan yang kebarat-baratan, adopsi barat. Nah, hal yang perlu disadarin adalah kita harus mendampingi murid kita secara utuh dan menyeluruh. Dalam modul 3 ini adalah kita harus tahu bahwa ada kodrat hidup siswa atau kodrat hidup manusia adalah dalam pendidikan atau pembelajaran adalah ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bahwa kita harus mendidik siswa berdasarkan di mana siswa lingkungan kita berada. Ada siswa di kota, ada siswa di laut, ada siswa di hutan. Berikanlah pendidikan sesuai dengan lingkungan alam mereka. Jangan membawa pendidikan atau pembelajaran jauh dari posisi mereka tinggal. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah berisi tentang terkait dengan isi atau irama pendidikan yang selalu berubah-berubah seiring dengan perkembangan zaman. Untuk mensinkronkan ya, memberikan pendidikan yang terbaik murid, maka Ki Hajar memberikan asas trikon, yaitu kontinu. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang kontinu ya, pendidikan yang terus-menerus, mulai dari perencanaan, proses, evaluasi, refleksi. Yang kedua adalah pendidikan dengan konsep konvergen. Konvergen di sini adalah pendidikan itu harus luas, tidak hanya berjibaku dengan apa yang kita lihat. Kita harus membuka jendela luas-luas, ilmu di belahan dunia lain, kebudayaan di dunia lain. Tapi tidak lupa ada yang ketiga adalah asas konsentris. Artinya apa? Kita tidak boleh lepas dari konsentrasi akar budaya yang kita miliki oleh bangsa Indonesia. Jadi ketika kita sudah konvergen, tapi kita harus kembali dengan akar budaya yang berada di Indonesia. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Karena budi pekerti menjadi faktor hal yang sangat penting, maka bagaimana kita bisa memadukan antara kognitif dan afektif
Sehingga dua hal itu bisa menghasilkan karsa atau tindakan atau psikomotorik yang bersifat positif, ya. Jadi dengan perpaduan kognitif dan afektif kita bisa membuat tindakan siswa itu menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan biologis dan peran menentukan karakter, ya. Intinya bagaimana unsur-unsur biologis, rasa, perasaan itu bisa juga membentuk dan mendampingi pembentukan pola karakter kita. Dan hasil dari gerak pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan untuk menghasilkan tenaga atau energi kami. Inilah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan bagaimana peran pendidikan itu terwujud? Hal yang paling baik pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita di rumah, untuk anak-anak kita di rumah itu sangat penting, utama guru, peran guru di sekolah, dan tuntunan atau dampingan dari masyarakat, ya. Tiga hal inilah yang sangat kolaboratif, tidak bisa harus saling menguatkan, tidak boleh saling melemahkan. Jadi tiga hal pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memberikan landasan tiga pendidikan yang terbaik. Nah, bagaimana langkah kita untuk mengantarkan murid selamat dan bahagia? Tentunya kita harus paham betul sebagai orang guru untuk memahami kodrat dan potensi murid-murid kita yang berbeda. Kita tidak boleh memaksakan potensi dan kodrat murid, ya. Bagaimana mengantarkan mereka untuk menjadi pembelajar yang merdeka menurut dirinya sendiri, ya, dan dalam kehidupannya. Kita harus bisa menjadi penuntun sebagaimana Ki Hajar Dewantara, dan bagaimana kita memberikan daya dan upaya maksimal untuk mengembangkan akal budinya. Nah, inilah ketika kita sudah memahami bagaimana diri kita sebagai seorang guru, pemikiran Dewantara Ki Hajar dalam hal pendidikan dan pendidikan, kita akan bisa mengantarkan murid-murid kita untuk menerka dan mengalami atau menghadapi bagaimana pembelajaran di abad 21, ya. Kita harus bagaimana mencetak generasi kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan hanya di sekolah, tapi ketika lulus pun mereka harus mampu menjadi pembelajar. Bagaimana bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain. Bagaimana peserta di kita itu bisa menghubungkan dengan kehidupan dan zamannya. Bagaimana bisa berpikir kritis, bagaimana bisa mengembangkan literasinya, bagaimana mereka bisa mengembangkan pembelajaran atau kehidupan saintifik, dan bagaimana mereka bisa mengembangkan problem solving dalam kehidupan mereka. Itulah teman-teman Bapak Ibu sedikit berbagi terkait aksi nyata saya terkait modul 1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya, aksi nyata berikutnya. Selamat menjadi guru pembelajar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.